Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat hidayah, iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Salawat bering salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya ibunda? Masih banyak daging? Hah? Masih ada simpanan di kulkas daging? Masih ya? Boleh tak nyimpan daging korban? Boleh? Tidak dibagi-bagi? Oh, ya anda ya, alhamdulillah. Saya juga jazakallah khair, dibagi juga daging kurban, daging yang penuh barokah dari kurban kaum muslimin di masjid kita ini. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima korban ayahanda dan ibunda sekalian, dan diberikan oleh Allah kemampuan tahun 1446 Hijriah akan datang kembali berkorban. Amin ya Rabbal. Dan saya pun kebagian lagi. Kok gak amin? Ya, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Pelajaran kita tentang akidah. Kita pada kesempatan terdahulu sampai pada rukun iman yang kelima, percaya kepada yaumil akhir, dan sampai kepada pembahasan setelah pembahasan tentang akhir dunia ini, kiamat, alam kubur, mizan, hisab, as-sirat dan seterusnya, sampailah pembahasan kita kepada yakni akhir kehidupan kita ini, surga dan neraka. Dan seseorang itu dibilang sukses atau tidaknya pada saat itu. Sekarang belum. Mungkin ukuran dunia oke lah. Ada orang yang sukses jadi presiden barangkali, jadi menteri barangkali, jadi gubernur barangkali, jadi orang pintar barangkali. Itu sifatnya fana. Bahkan itu jadi penyebab tidak bahagia di akhirat. Karena apa? Kesuksesan yang hakiki itu adalah sukses di akhirat. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat. Karena di akhirat nanti pilihan cuma dua. Kalau enggak surga, neraka. Allah Subhanahu wa taala nanti, kalau sekarang kematian itu kan abstrak, enggak kelihatan kematian itu. Nanti Allah Subhanahu wa taala di hari akhir akan membuat kematian itu berbentuk. Jadi kematian itu Allah buat jadi seekor kibas, domba, kambing lah. Ditaruh oleh Allah di antara surga dan neraka. Lalu disembelihlah domba itu, kematian itu. Maka Allah mengatakan, wahai penghuni neraka surga, hiduplah kalian kekal selama-lamanya. Wahai penghuni neraka, kekallah kalian selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi yang namanya kematian itu. Oleh karenanya pembahasan kita pada saat ini adalah tentang nar, neraka, wa jannah dan surga.
Neraka itu ibunda itu panas sekali ya. Wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Dan mereka orang-orang munafik berkata, janganlah kamu berangkat perang dalam kondisi cuaca panas terik ini. Katakanlah kepada mereka, api neraka jahanam itu lebih panas, lebih hebat panasnya, jikalau mereka mengetahui. Surah At-Taubah ayat 81. Allah juga berfirman, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi salah satu nama neraka itu hawiyah. Ada ibunda yang namanya Siti Hawiyah? Hah? Ada yang namanya Siti Hawiyah gak? Waduh, ngeri sekali itu. Dapat neraka suaminya itu ya. Karena Hawiyah itu nama neraka. Hati-hati itu Siti Hawiyah itu ya. Allah juga berfirman, tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Penghuni neraka mereka diberi dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Wah, jadi makanan penghuni neraka itu pohon yang berduri, yang dia tidak menggemukkan dan juga tidak mengenyangkan. Jangan berharap penghuni neraka bisa makan rendang, jangan. Rendang dapat juga dia, tapi rendang berduri. Ya. Al-Ghasiyah ayat 7. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka penghuni neraka berkeliling di antara mereka dan air mendidih yang memuncak panasnya itu. Surah Ar-Rahman ayat 44. Jadi neraka jahanam itu sangat panas. Neraka itu panas sekali. Bagaimana gambaran panasnya itu? Yakni api neraka itu 70 kali lebih panas api dunia. Kita bayangkanlah apa api yang paling panas di dunia ini. Ada yang tahu nggak? Katanya sih yang paling panas itu lava gunung itu katanya. Saya nggak, nanti ahli geologi yang ada di masjid ini tahulah. Siapa yang ahli geologi sini? Itu berapa ribu lah itu, nggak tahu. Itu yang paling panas 70 kali lipat api neraka itu dari itu. Ini diriwayatkan Imam Malik di kitab beliau Al-Muwatta dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, api untuk Bani Adam yang kamu nyalakan sekarang ini itu adalah 1/70 dari api jahanam. Juz'un min sab'ina juz'an min nari. 1/70. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya api yang sekarang ini saja itu sudah sangat panas. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya api jahanam itu melebihinya 69 kali lipatnya ini. Kita berlindung kepada Allah dari neraka. Ini hadis dikeluarkan Imam Malik di kitab beliau Al-Muwatta, juga Al-Bukhari, juga Imam Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah
juga diriwayatkan Imam Tirmizi. Maka ibunda jangan lupa berdoa kepada Allah. Makanya kita kan selalu berdoa setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Maka kita ada zikir kalau nggak salah ba'da salat ya. Allahumma ajirni minan nar, ya kan? Allahumma ajirni minan nar. Kita berlindung kepada neraka. Mengerikan itu. Kita panas baru 40 derajat saja. Dulu beberapa waktu lalu di India itu 50 derajat apa saya lupa. Orang mati bergelimpangan. Kacauin lagi. Orang pakai sepatu di aspal itu sepatunya meleleh. Bayangkan itu baru berapa? 50 apa 50 lebih derajat. Kalau titik didih itu berapa? 100 ya? Hah? Kalau air mendidih itu berapa derajat? Itu gak sanggup kita. Ada yang sanggup masukkan tangannya ke dalam air mendidih? Hah? Yang baju merah mana? Gak kuat kita. Kalau mau tes saja kalau nggak percaya. Coba bayangkan tuh. Sehingga ada ulama ahli hikmah ya. Dia pernah tangannya itu terkena bara api buat untuk orang pandai besi. Lalu gara-gara itu dia pingsan. Kenapa kau pas bangun ditanya kenapa pingsan? Aku mikir katanya. Api yang di dunia ini saja aku tidak tahan. Pingsan apalagi nanti apa? Api neraka. Coba bayangkan itu yang paling ringan itu. Ya, yang paling ringan siksa di neraka itu adalah apa? Apa ibunda? Yakni seseorang memakai sendal daripada api neraka, ya, itu mendidih apa? Otaknya itu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa nama Abu Thalib itu pernah disebut-sebut di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, mudah-mudahan syafaatku, pertolonganku nanti bermanfaat bagi beliau pada hari kiamat. Sehingga Allah meletakkan pamanku itu, Abu Thalib itu, pada neraka yang paling dangkal, bukan yang paling dalam, dangkal. Yakni neraka itu mencapai mata kakinya itu, baru mata kakinya. Dan itu menyebabkan isi otaknya mendidih. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dalam kitab Sahihnya. Juga Al-Imam Ahmad dari Musnadnya. Maka jangan pernah kita membayangkan masuk neraka. Jangan pernah berkata biarlah aku masuk neraka nanti asal bisa masuk surga. Jangan, mampir aja jangan. Karena kita tidak akan sanggup. Coba bayangkan tadi itu. Bagaimana luasnya jahanam itu? Ya. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya seseorang mengucapkan kata-kata yang tidak jelas apa artinya, maka kata-katanya itu menyebabkan dia masuk neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Ini hadis dikeluarkan Imam Muslim. Jadi jauh sekali. Jadi hati-hati loh kata-kata yang tidak jelas, yakni
suatu kata semisal yang menyakiti hati orang lain dan seterusnya. Lalu bagaimana dalamnya neraka itu? Ya. Kemudian riwayat yang lain tentang luasnya neraka itu dari At-Tirmizi, Nasa'i, Baihaqi, Abu Nuaim, Al-Asfahani, dan hadis yang kita akan baca ini riwayat Abu Nuaim. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Tahukah kamu berapa luas neraka Jahannam itu?" Maka kami menjawab, "Tidak." Maka Ibnu Abbas berkata, "Baiklah, demi Allah, kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya antara ujung telinga dan pundak seorang dari mereka, yakni penghuni neraka, yakni sejauh perjalanan 70 tahun. Jadi betapa besarnya neraka itu. Orang penghuninya saja itu, besarnya badannya itu, antara telinga dengan pundaknya itu, yakni sejauh perjalanan 70 tahun. Kami menjawab, "Enggak tahu," kata para sahabat. Maka Ibnu Abbas berkata pula, "Baiklah, demi Allah kamu tidak tahu. Aku pernah diceritakan oleh Aisyah bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW makna firman Allah yang ada termaktub di surah Az-Zumar ayat 67. Yakni padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya." Aisyah bertanya, "Di manakah manusia pada waktu itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Di jembatan Jahannam." Lalu bagaimana dalamnya neraka itu? Tadi luasnya, Ibunda, ya. Dalamnya neraka itu bagaimana? Ini ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, kata beliau, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kami mendengar suara gemuruh. Maka Rasulullah bertanya, "Tahukah kamu suara apa itu tadi?" Maka sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Lalu Nabi menjawab lagi, "Itu tadi suara sebuah batu yang dilempar ke neraka Jahannam sejak 70 tahun yang lalu. Dan sekarang baru sampai ke dalam dasarnya." Alangkah dalamnya itu neraka itu. Ini hadis dikeluarkan Imam Muslim. Bayangkan, jadi kalau dilempar batu sebesar apalah? Batu sebesar gajah kek, sebesar mobil kek. Itu dilempar ke bawah Jahannam itu. Nah, 70 tahun baru sampai dasarnya. Alangkah dalamnya. Siapa yang bisa naik? Siapa yang bisa naik? Kita sumur 15 meter aja nggak bisa. Ini betapa dalamnya itu. 70 tahun baru sampai. Lalu bagaimana kondisi badan penghuni neraka itu? Nanti Bunda bisa lihat ya. Di surah An-Nisa salah satunya itu ayat 56. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara." Al-ayat dan seterusnya ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, maka kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surah An-Nisa ayat 56. Jadi penghuni neraka itu tersiksa. Hancur kulitnya itu, terbakar, hangus. Lalu diganti lagi. Jadi mereka itu merasakan sakit yang terus.
tidak berkesudahan. Bagaimana makanan dan minuman penghuni neraka itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'." Mereka tidak dapat makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Apa itu dhari'? Apa itu? Itu nama pohon berduri yang tumbuh di Arab, di Hijaz. Ia disebut juga pohon saborok. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan, ini hadisnya gharib ya, dikatakan oleh Ibnu Abbas, dhari itu adalah sesuatu yang ada dalam neraka, yang konon mirip dengan duri, rasanya itu lebih pahit dari brotowali, baunya lebih busuk dari bangkai, dan suhunya lebih panas dari api. Kalau dimakan tidak masuk perut dan tidak bisa keluar dari mulut. Coba bayangkan. Jadi tertinggal saja di antara keduanya. Jadi di antara perut dan mulut. Jadi di mana? Di kerongkongan. Duri di kerongkongan. Makanan ini tidak bisa membuat gemuk dan tidak bisa menghilangkan lapar. Ini gambarannya. Ini hadis gharib. Ini hanya membayangkan bagaimana itu makanan penghuni neraka. Kita ketulangan saja, ya subhanallah. Dalam surah Al-Muzammil, inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, kata Allah, dan makanan yang menyumbat kerongkongan, dan azab yang pedih. Berarti penghuni neraka itu dapat makanan, tapi makanan itu membuat mereka tercekik. Ibunda saja kalau lagi makan, padahal makan enak ini. Ya Anda ya, makan nasi yang enak, bare Solo, rendang daging korban, tahu-tahu keselak. Air tidak do. Coba bayangkan. Nah ini penghuni neraka itu lebih daripada itu. Kemudian di dalam surah Ibrahim ayat 15 sampai 17, dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka. Binasalah semua orang yang mengaku berlaku semenang-menang lagi keras kepala. Di hadapan mereka ada jahanam dan mereka akan diberi minuman air dari nanah. Air dari nanah. Diminumnya air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya. Akhirnya ditelannya juga itu. Ini nanti dilihat di surah Ibrahim ayat 15 sampai 17. Ada lagi minuman penghuni neraka itu di surah Al-Waqiah ayat 51 sampai 56. Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang-orang sesat, lagi banyak mendustakan. Kamu benar-benar akan memakan pohon zakum, dan akan kamu penuhi perutmu itu dengan pohon zakum itu. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Padahal kamu meminumnya itu, yakni kamu minum air yang sangat panas itu seperti onta yang kehausan. Itu air panas, tapi orang penghuni neraka itu minumnya seperti minum air onta yang kehausan. Coba lihat onta kehausan, banyak sekali. Sekali hirup itu berapa? Alangkah tersiksanya orang-orang ya di penghuni neraka itu.
Lalu bagaimana sungai? Di neraka itu ibunda ada juga sungai. Jadi neraka itu punya sungai itu. Tapi fungsinya neraka itu sebagai tempat pembuangan kotoran, yakni sampah segala yang busuk. Seperti halnya juga sebagian sungai di dunia ini. Bahkan lebih daripada itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sungai itu. Ini hadisnya Imam Ahmad yang meriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 macam manusia yang tidak masuk surga. Perhatikan ini jamaah. Ada 3 macam orang yang tidak masuk surga. Yang pertama, tukang minum minuman keras, peminum khamr. Ini kata Nabi nggak masuk neraka, nggak masuk surga. Yang kedua, pemutus silaturahim. Yang mutus silaturahim nggak mau berteguran dengan dulur. Keluarga, ini masuk neraka, tidak masuk surga. Yang ketiga, orang yang percaya sihir. Lihat 3 ini: minum khamr, mutus silaturahim, percaya sihir. Berarti ini menunjukkan dosa besar, al-kabair 3 ini. Hati-hati. Siapa yang suka minum khamr, berarti dia juga siap masuk neraka. Siapa yang mutus silaturahim? Gak boleh ibunda mutus silaturahim. Gak boleh. Haram. Boleh kita tidak berteguran berapa lama? Berapa lama? 3 hari. Syariat itu boleh. Itu manusia, namanya lagi marah ya kan. Tapi gak boleh lebih dari 3 hari. Ayahanda lagi marah sama ibunda lagi marah sama ayahanda. Wajar tak? Wajar tak ibunda? Wajar lah ibunda? Wajar lah, ibunda bukan tiang listrik yang dipukul pakai besi, tidak marah. Ibunda punya hati. Wajar kalau marah, emosi, gegara, duit gaji berkurang 2 juta ya kan? Tidak, baru-baru kemarin heboh tak? Tidak, yang poluan itu, tahu kan? Ya subhanallah, ngeri sekali saya. Ini kita harus ini, bahayanya judi online itu, lihat. Bahkan seorang poluan membakar apa? Ini bahayanya judi online tuh. Para khotib, para penceramah coba terus ini dibahas masalah judi ini. Bayangkan tuh istri sampai mungkin sudah saking apa? Saya tidak membenarkan itu, enggak benar itu. Bayang disiram bensin, dibakar hidup-hidup, bayang. Setelah diborgol. Kan beritanya ada tuh. Itu kenapa marah itu istrinya? Udah, saya pikir cuma berkurang 2 juta, ternyata sebelumnya itu gara-gara apa? Motornya juga sudah di apa? Ya subhanallah. Jadi wajar itu. Tapi nggak boleh dalam Islam, boleh kita marah, dongkol kepada suami, saudara dan sebagainya, tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Boleh nggak teguran ibunda tidur di kamar anak, biarlah ya anda tidur di kamar biasa. Kalau berdua aja ibunda tidur di teras. Biasa itu, sehari lah, 2 hari, 3 hari lama 3. Nah, ini ada dulur bedulur tidak berteguran bertahun-tahun. Nggak boleh itu mutus silaturahim itu. Ingat, silaturahim itu kita dengan orang yang ada hubungan rohim, darah. Kalau sesama Islam namanya ukhuwah Islamiyah. Ingat tuh, silaturahim tuh yang kita paman kita, bibi kita, ponaan kita, apa lagi? Pokoknya yang ada hubungan darah, sepupu, 2 pupu. Sepupu tuh orang tua yang berdulur, 2 pupu tuh datuk yang berdulur. Kemudian di dalam neraka itu juga ada hewan-hewan.
ada kalajengking yang ekornya itu dalam hadis itu seperti pohon korma yang panjang. Dan sebagaimana sebagai penutup, dan sebagaimana surga, neraka juga punya tingkatan, Ibunda. Semoga Allah melindungi kita dari neraka. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, menurut para ulama, tingkat neraka yang paling tinggi itu Jahannam. Ya. Nah, Jahannam ini khusus bagi umat Muhammad SAW yang dia mati membawa dosa-dosa. Yakni dosanya lebih besar dari pahala. Nah, dia masuk neraka Jahannam. Maka tingkatan di bawahnya neraka Lazo. Tahu ya? Apa? Neraka Lazo. Di bawahnya lagi ada Hutomah. Di bawahnya lagi ada neraka Syair. Nanti ada lagi Sakor. Ada lagi neraka yang bernama Jahim. Dan ada lagi yang neraka yang bernama Hawiyah. Nah itu tadi. Jadi ada neraka yang namanya Jahannam, Lazo, Hutoma, Syair, Sakor, neraka Jahim, dan neraka Hawiyah. Barangkali itu nama-nama dari neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari siksa neraka itu. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin bertanya? Apa? Siapa yang sudah pulang dari kubur? Siapa? Nggak paham saya pertanyaannya. Maksudnya apa? Coba. Nggak, karena sempurnanya jawaban itu adalah baiknya pertanyaan. Kalau saya terus terang kalau nggak paham saya Pak. Maksudnya gimana ya? Misalnya kita kan lagi membahas masalah keyakinan kita. Apa? Neraka dan surga. Oh ya. Tapi ada juga jemaah kita yang selalu bertanya, siapa yang sudah pulang dari kubur? Siapa yang baru pulang? Yang sudah pulang dari kubur. Yang sudah. Oh, maksudnya orang itu hidup kembali. Oh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh kita bercanda-canda soal surga dan neraka. Surga neraka itu harusnya membuat kita makin takut dengan azab Allah. Saya tadi gak ada tertawa-tawa kita ya. Ada nggak tadi tertawa-tawa kita neraka? Nggak, rasanya nggak ada ya. Apalagi itu nggak boleh. Kita baca ayat tadi tuh, ayahanda nasihati saudara kita yang menjadikan bahan olok-olok, ya ini siksa. Anda nggak bisa membayangkannya. Tadi saya aja berdetak hati saya. Ibunda nggak percaya, hidupkan lilin, api lilin aja lah, nggak usah lah api apa? Api yang keluar dari lava gunung tuh. Cukup api lilin aja. Kalau sanggup nahannya, gak usah 3 detik aja. Ada lilin hidup, tahan 3 detik. Kita kepercik air lilin, gak boleh. Kita kalau berbicara tentang azab, tentang azab surga, azab kubur, azab neraka, azab dunia. Jangan kita tertawa, jangan. Apalagi menjadiannya canda. Apalagi pengajian, masa kita pengajian bahas neraka kita tertawa. Dan salah satu amri nasihati Bunda, ayahanda ya, terutama ayahanda yang suka mengantar mayat ke kubur, jenazah ke kubur. Sebagian kita masih bercanda pada saat berjalan. Ngantar kuburan, sampai kuburan bercanda soal dunia. Enggak. Yang sunnahnya itu adalah kita berbicara tentang akhirat.
Para sahabat itu apabila mengantar mayat sahabat Nabi yang lain itu, mereka berdiam. Mereka merenungi karena suatu saat mereka akan mengalami hal itu. Itu jadi nggak boleh ayah. Kita nasihati saudara-saudara kita, dan na'udzubillah min zalik, itu candaannya orang-orang kufar, yakni orang yang nggak percaya akhirat, yakni orang yang tidak percaya surga dan neraka, orang ateis. Karena orang ateis, orang kafir, orang kufar, mereka meyakini hidup itu hanya di mana? Di mana? Di dunia saja. Kita akan musnah dan tidak akan kembali lagi. Sementara kita orang muslim, kita meyakini hidup itu bukan hanya di dunia, tapi nanti kita akan hidup lagi, dihidupkan lagi oleh Allah di mana? yakni di akhirat. Bahkan di kubur kita nanti akan dikembalikan oleh Allah ke jasad kita itu. Ditanya di kubur aja seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah itu dulu. Ya. Ya nggak boleh. Ini musibah juga ini. Yakni kami para ustadz dalam menyampaikan ceramah itu banyak tertawa. Nanti ayahanda buka di surah di kitab Bulughul Maram. Nabi mengatakan, celakalah dia. Yakni orang yang membuat cerita-cerita bohong untuk supaya manusia itu tertawa. Jadi nggak boleh. Bukan berarti kaku ceramah itu, bukan. Paham ya? Bedain ya antara melawak dengan memang sudah ini. Kan Nabi pernah bercanda dengan ibu-ibu. Apakah saya masuk surga, kata ibu itu. Ibu itu udah tua. Lalu kata Nabi, nenek-nenek tidak masuk surga. Nabi nggak bohong itu, karena memang nanti nenek-nenek itu dia masuk surga lagi nenek-nenek, tapi sudah balik gadis. Nah jadi candaan itu bukan berbuat-buat, apalagi membuat perut orang sakit dari awal sampai akhir ceramah ketawa aja, itu nggak bagus. Malah membuat hati jadi kaku. Nabi mengatakan siapa yang banyak tertawa, siaplah hatinya jadi apa? Hatinya jadi apa? Keras. Lihat para pelawak itu. Pelawak itu kan nggak bisa beribawa dia. Orang nengok dia sudah tertawa. Maka saya pikir ustadz kalau orang ketemu jadi ketawa. Waduh. Saya misalnya orang ketemu, ya itu ayah anda. Nggak boleh. Apalagi tablik musibah. Ini kan orang lagi apa? Lagi dapat musibah. Kita menasihati supaya sabar, supaya kita juga bakal mati, supaya anaknya rajin sholat, rajin mendoakan. Maka nggak pantas kalau ceramah, apalagi masuk ke politik. Ceramah musibah, tablik, coblos si anu, gitu. Ada lagi? Ya. Apakah ada surga khusus untuk orang muslim? Yang non muslim masuk mana? Orang kafir pasti masuk neraka, pasti. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu fi nari jahannam, tempatnya neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bari. Jadi neraka itu tempat orang kafir ayahanda. Dia kekal di dalam selama-lamanya. Sementara kalau ada orang Islam, Muslim masuk neraka, itu sebagai pembersih dia. Nanti dia masuk gitu. Ada lagi? Apa? Undang apa? Oh ya.
mengundang suaminya diaktifkan. Gak ada, gak boleh, tidak boleh. Tidak boleh mendoakan orang kafir yang mati. Mendoakan di sini ya ini supaya dia dapat rahmat atau apa. Bagaimana Ustaz tetangga kita mati, suaminya kafir mati, sementara istrinya muslim misalnya, atau sebaliknya. Kita datang hanya untuk memberikan hiburan kepada apa? Suaminya atau istrinya yang muslim itu. Itu saja, sabar, udah sebatas itu. Bukan mendoakan yang mati. Menurut keyakinan Islam, kalau seorang non-muslim mati, menurut keyakinan kita dia azab bagi dia. Buat apa lagi kita mendoakan? Yang kita doakan itu yang masih hidup. Yang orang kafir masih hidup, yakni kita doakan supaya dia dapat hidayah. Kalau sudah dia mati, dia tempatnya menurut keyakinan kita neraka. Selesai. Apalagi kalau ada upacara-upacara non-muslim nggak boleh datang kita. Tapi kalau tetangga dia meninggal, sekedar kita datang saja, namanya non-muslim meninggal ya, boleh. Sekedar sebagai manusia, bukan dalam rangka mendoakan dia dapat rahmat, masuk surga, apalagi nggak ada. Itu ya, cukup. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.